Oke guys, selamat datang di movie viral kisah perjuangan Osman Bey di season 5 Kurulus Osman, episode 149 part 1. Sebelum kita membahas apa yang terjadi selanjutnya, perlu diingat jika video ini hanya membantu para penggemar dengan alurnya. Dan untuk lebih memahaminya lagi, kalian bisa menonton di video aslinya. Setelah pertemuan Alatin dan Gonca, serta penembakan yang terkena Gonca, saat itu membuat Alatin sangat khawatir. Wanita yang telah menyerang Gonca saat itu kehabisan panah, dan di saat itulah Alatin mempunyai kesempatan untuk menyerang. Alatin berhasil menangkap wanita itu, dan saat itu dengan kesal Alatin pun mengakhiri wanita tersebut. Alatin segera menghampiri Gonca, dan kemudian membawanya pergi dari tempat itu. Sedangkan di lain hal, Osman, Hatun, dan Alp mereka sedang bersiap dan menyiapkan segala hal tentang Tacetin Noyan. Pertemuan terakhir mereka telah jelas. Kini mereka tak akan kembali lagi ke belakang. Perang akan dimulai. Namun untuk hal ini Osman meminta kepada Alp mereka harus menyerang markas Noyan sebelum tentara pria itu datang. Bukan hanya itu, Osman juga membagikan tugas, di mana saat itu Orhan akan menyerang di bagian kiri dari musuh, sedangkan Gunduz Bey akan menyerang di bagian kanan. Bukan hanya itu, Osman juga memikirkan jika mereka gagal atau terlambat melawan Tacetin Noyan, maka pastinya mereka akan menyerang Yeni Sehir. Osman meminta Bala untuk menjaga Yeni Sehir. Di samping itu, Osman juga sudah mengetahui jika musuh mereka bukan hanya Mongol. Bagian barat dari Roma telah mengirimkan eksekutor mereka dari Roma dan akan menuju tanah mereka. Osman meminta Beindir untuk segera mendatangi para Tekfur, meyakinkan para Tekfur itu untuk tetap setia kepada mereka, dan juga meminta pajak yang akan diserahkan kepada Osman Bey. Beindir pun mengiyakan hal itu, dan tak lama setelahnya, saat itu tiba-tiba Alatin masuk dengan keadaan yang cukup kacau. Alatin mengatakan seorang wanita telah menyerangnya, dan Alatin berhasil menjatuhkan wanita itu, serta membawa alat panah yang digunakan musuh. Di lain hal, Mehmet sendiri sudah berada di Kem Noyan. Mehmet menjalankan apa yang telah diminta Osman Bey kepadanya. Saat itu Tacetin Noyan juga senang, karena saat itu Mehmet telah berpihak kepadanya. Dirinya bahkan menjanjikan umur yang panjang kepada Mehmet. Namun saat itu bukan perang yang dibicarakan Tacetin Noyan, tapi dirinya malah meminta Mehmet untuk membawa Osman Bey ke bazar mereka. Untuk terakhir kalinya, dirinya akan bicara dengan Osman Bey. Hal ini membuat Mehmet bingung, dirinya juga tak tahu apa yang dipikirkan oleh Tacetin Noyan. Setelahnya Mehmet pun meminta Kayumas untuk mengatakan hal ini kepada Osman Bey. Sedangkan di dalam tenda, Tacetin malah bertemu dengan Putri Maria. Tacetin senang karena Putri akan menjadi istrinya kelak, dan saat itu Maria memainkan perannya dengan sangat baik. Dirinya bahkan mengatakan jika tak sabar untuk pernikahannya itu, sehingga mereka semakin kuat dan nantinya Turki akan berakhir. Di luar saat Mehmet dan Kayumas berbicara, tak lama Emir Tekin datang ke kem Tacetin Noyan. Mehmet baru melihat pria itu dan juga bertanya-tanya siapa sebenarnya pria tersebut. Ternyata Tacetin dan juga Emir Tekin telah berkenalan sejak lama. Mereka bahkan pernah membicarakan tentang Osman Bey, di mana kini seperti yang dikatakan Emir Tekin, Osman Bey tak akan pernah menurut perintahnya. Seharusnya mereka akan mengambil tindakan perang sejak awal. Tacetin sendiri memiliki pemikirannya sendiri. Dirinya bahkan akan bertemu dengan Osman di bazar. Disinilah Tacetin mengatakan jika dirinya telah menipu Mehmet dan meminta Osman ke bazar, yang mana nantinya Tacetin Noyan berniat akan mengakhiri Osman Bey di bazar tersebut. Hal ini pun membuat Emir Tekin takjub dan juga menunggu kabar berita tersebut. Sedangkan Maria saat itu diminta Tacetin Noyan untuk menunggunya di Konya. Pada saat itu Maria pun mengatakan hal ini kepada Turahan yang mana sedang menyamar. Maria mengatakan jika Mehmet telah ditipu oleh Tacetin Noyan. Tacetin Noyan akan menyerang Osman dan mengakhirinya di bazar. Di lain hal, Osman Bala memeriksa panah tersebut. Ternyata panah itu memiliki bentuk yang sama, yang pada akhirnya kesimpulannya panah yang menyerang
Yakub Bey dan Alatin adalah panah yang sama dan orang yang sama. Panah itu terlihat seperti milik Mongol, namun sayangnya ada ciri lain yang dimiliki oleh Bizantium. Di sini Osman pun menyadari jika mereka dijebak untuk menyerang Mongol. Hal ini dan ide ini pastinya datang dari eksekutor yang dikirimkan Kaisar. Mereka sengaja membuat kegaduhan besar di antara Turki dan juga Mongol. Setelahnya kabar Mehmet pun sampai kepada Osman Bey di mana Kayumas mengatakan jika Tacetin Noyan meminta bertemu dengan Osman Bey di bazar untuk membicarakan hal yang terakhir kalinya tentang kesepakatan mereka. Setelah mendengar kabar ini, ternyata Osman tidak begitu saja percaya. Bahkan Gundus memintanya untuk jangan pergi karena bisa jadi ini adalah sebuah jebakan. Dan benar saja, tak lama setelahnya Turahan datang dan mengatakan jika Tacetin Noyan membuat jebakan di bazar untuk Osman. Mereka akhirnya pun yakin akan jebakan itu. Namun yang masih mengganggu Osman Bey, apakah Mehmet ada dalam misi jebakan tersebut? Turahan pun mengatakan jika Mehmet tak mengetahui hal ini. Saat itu Osman pun senang dan kini mereka akan mengatur segalanya. Mereka akan datang ke bazar. Osman meminta Solgur dan bersama Alpnya akan datang ke camp Tacetin Noyan dan membebaskan semua tahanan serta menyerang camp tersebut selagi Osman Bey bertemu dengan Tacetin Noyan. Dan untuk Beyindir, Osman memintanya untuk menyelamatkan Maria seperti janji mereka. Beyindir pun mengiyakan hal itu dan mengatakan jika mereka akan menyatukan Maria dengan cintanya. Osman dan Alpnya pergi ke bazar, dan saat itu Elcim dan juga Aicha Hatun ikut dalam perang itu. Osman tak melarang mereka karena bagaimanapun darah dari Jaime Ana mengalir pada tubuh mereka. Sedangkan Gonca sendiri ternyata yang membantu Alatin mengobati Gonca adalah Ulgen. Alatin tak mengatakan kepada ayah dan ibunya apa yang telah terjadi. Hal ini karena Alatin tak mau Gonca akan berhadapan dengan kakaknya. Karena sebelumnya, Gonca mengatakan dirinya bahkan nekat datang menemui Alatin, walaupun kakaknya mengancam akan mengakhirinya. Alatin takut Mehmet melakukan hal yang di luar batas. Dirinya mengobati Gonca dengan kekhawatiran. Namun tak lama dari itu ternyata Ghazi Alp hampir masuk. Ghazi Alp khawatir karena ibunya mengunci pintu. Namun saat itu Ulgen malah berpura-pura sedang sakit dan meminta Ghazi untuk pergi. Ghazi yang mengetahui hal ini mengatakan jika ibunya menjadi aneh sejak ayahnya pergi. Di lain hal kabar terbunuhnya Alaca sampai pada Emir Tekin. Di sini Emir yakin jika Osman Bey telah mempelajari tentang mereka. Emir pun saat itu akan mengatur hal yang besar. Dirinya akan mengakhiri sang putri Maria. Mereka akan menyerang dan akan menyalahkan Osman untuk hal ini, sehingga Mongol akan benar-benar menjatuhkan Osman. Setelahnya kekuasaan akan berada di tangannya. Tak lama setelahnya Olivia datang. Olivia mengatakan jika Osman Bey akan mengirimkan Beyindir besok untuk mengambil pajak mereka. Emir membiarkan hal itu dan mereka akan menyambutnya besok. Namun Olivia sempat mengatakan jika mereka tak boleh menyakiti orang Osman Bey, kalau tidak Osman akan datang untuk menghampiri mereka. Saat itu Emir tak mempedulikannya. Emir malah pergi dan meminta para pelayannya untuk menyiapkan semua perjalanan mereka serta perangkap untuk perjalanan Putri Maria. Setelahnya mereka pun pergi dan meninggalkan Olivia dengan mengatakan jika mereka akan melakukan hal yang besar saat ini. Sedangkan di lain hal, di bazar Mehmet telah datang bersama dengan Tacetin Noyan. Mereka menunggu Osman di tenda. Namun, tanpa disadari saat itu semua Alp dan Hatun telah mengepung bazar dan juga mengintai. Saat Tacetin menunggu, Osman malah menghampirinya. Mehmet sempat marah saat itu karena saat Mehmet mengundangnya dalam perdamaian, Osman malah datang dengan penyerangan. Namun ternyata Osman membuka semua rencana buruk Tacetin Noyan di depan Mehmet. Dirinya berencana membunuh Osman di bazar itu, tapi sayangnya semua telah terbaca oleh Osman Bey. Dan Osman mengetahui hal ini dari istri masa depan dari Tacetin Noyan. Saat itu Mehmet mendapatkan jawaban jika hal itu benar.
Tacetin Noyan sengaja membuat saudara saling menyerang satu sama lain. Sedangkan di luar saat itu para tentara Noyan yang menunggu akan mendatangi bos mereka. Namun dengan sigap, Alp langsung menunjukkan diri mereka dan kemudian menyerang mereka satu demi satu. Semua tentara telah jatuh dan kemenangan di tangan Alp Osman Bey. Bahkan saat itu Aisyah berhasil dibantu oleh Orhan. Namun wanita itu bersikeras dirinya mampu menjaga dirinya sendiri. Namun dalam serangan itu, salah satu di antara mereka berhasil melarikan diri. Di dalam akhirnya Osman pun melawan Tacetin Noyan. Pria itu tumbang dalam sekali pukulan Osman Bey. Tacetin terus mengumpat jika Osman tak akan berani menyerangnya sama sekali, seperti Gey Hatu saat itu, karena jika itu dilakukan, maka semua Ilkhanid akan menyerangnya. Osman tak takut dengan hal itu, dirinya malah akan menunjukkan apa yang mampu dilakukannya pada pria tersebut. Walaupun pria tersebut adalah keponakan dari Olcay Tukan. Akhirnya Osman membawa keluar pria tersebut. Tacetin terus mengumpat jika mereka akan binasa nantinya. Apa yang terjadi padanya akan mendatangkan hal yang lebih buruk lagi. Namun tanpa berbasa-basi, Osman pun langsung mengayunkan pedangnya dan akhirnya pria itu tiada. Hal ini membakar semangat semua orang. Osman juga mendapatkan kabar jika para tahanan telah dibebaskan. Kabar ini juga membuat Gunduz Bey sangat senang. Akhirnya dendam istri dan juga anak laki-lakinya telah terbalaskan. Ekspresi Mehmet saat itu hanya diam saat melihat keberhasilan Osman Bey. Setelahnya di kamp tentara Tacetin Noyan yang membawa Putri Maria telah diintai oleh Beyindir. Saat itu secara diam-diam Beyindir masuk melalui tenda belakang Putri dan menyelamatkannya. Putri sangat senang dengan kedatangan dari mereka. Namun tak berselang lama, serangan datang kepada tentara Tacetin Noyan. Mereka menyadari jika ada yang menginginkan Putri Maria. Secara cepat Beyindir dan Alpnya pergi dan saat itulah Emir Tekin muncul. Dirinya mencari keberadaan dari Putri namun akhirnya malah tak menemukan siapapun. Di sini akhirnya Emir Tekin pun merubah rencana mereka karena dirinya tahu Osman di belakang semua ini. Emir meminta mengirimkan kabar kepada Kaisar jika Osman Bey telah mengakhiri putri satu-satunya Kaisar. Sedangkan di lain hal Beyindir pun meminta Alpnya membawa Putri ke Konya untuk menemui kekasihnya dan meminta penjagaan yang baik untuk Putri Maria. Setelahnya mereka pun menuju ke Atronos. Di Kai sendiri Osman datang dan disambut meriah oleh semua orang. Keberhasilan Osman Bey begitu besar, kematian Tacetin Noyan membawa kebanggaan besar bagi Kai. Bahkan Osman meminta kepada Bala untuk menyiapkan makan malam yang spesial untuk mereka karena kini Kai juga telah bersatu kembali. Setelah kejadian itu, Osman dan Gunduz membicarakan tentang di mana Gunduz Bey bisa tinggal. Osman menawarkan bagian barat yang memiliki ketenangan juga air yang cukup. Namun bagaimanapun Gunduz lebih memilih berada di timur sehingga mereka menjadi orang pertama yang akan menghadapi Mongol untuk membalas budi Osman Bey. Osman Bey sendiri tak memikirkan hal itu, yang terpenting kini mereka tengah bersatu dan saudara tak perlu memikirkan hutang apapun. Osman memberikan kebebasan Gunduz untuk memilih, namun untuk saat ini mereka akan tetap di Yeni Sehir. Gunduz mengiyakan hal itu. Kini mimpi mereka menjadi satu, yakni penaklukan Bursa sampai Nikea. Namun untuk membuka gerbang kemenangan itu jalannya adalah Bursa. Sesegera mungkin mereka akan melakukan penaklukan. Di lain hal di kamar Elchim dan juga Aicha Hatun membicarakan kebebasan mereka. Bahkan kebaikan dari Osman dan putranya. Keberanian Orhan membuat mereka kagum. Namun di sini Aicha juga mengatakan jika Orhan telah memiliki kekasih anak dari Tekfur dan wanita itu sangat cantik. Saat itu ada hal lain yang terlihat di wajah Aicha Hatun. Malam itu makan malam telah siap, semua berjalan dengan baik dan akhirnya Osman juga mendatangkan Malhun Hatun. Malhun tak pergi, dirinya harus menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Anak-anaknya begitu senang dan tak lama dari itu Alatin datang dengan terburu-buru. Bala menyadari jika anaknya itu terus menghilang.
namun Alatin hanya terdiam. Mereka makan bersama dan saat itu sangat senang karena kedua Kayi telah bersatu. Disinilah akhirnya Osman meminta Gundus untuk membagi rahasia mereka. Dan akhirnya Gundus mengatakan siapa Aicha yang asli dan Elcim yang asli. Kenapa Gundus melakukan hal ini? Karena Olcay Tuhan meminta semua putri bayi menikah dengan komandannya agar bisa memperkuat persatuan. Saat itulah Aicha merupakan menantunya membantu dan menyamar menjadi Elcim sehingga membuat Elcim selamat. Setelah menjelaskan hal ini, Gundus Bey juga mengatakan hal yang cukup mengejutkan. Dirinya berharap untuk persatuan mereka, Gundus meminta keterikatan yang jelas. Yang mana Gundus Bey meminta anak tertua Osman Bey, yakni Orhan untuk menikah dengan anaknya Elcim. Saat itu semua terdiam dan bahkan Orhan terlihat khawatir. Begitu juga dengan Elcim Hatun. Sedangkan di lain hal, Mehmet terkejut Gonca tak ditemukan. Dirinya meminta Alp untuk bergegas mencari adiknya itu. Cerkutai juga menanyakan apakah mereka tak mengatakan kepada Yakub Bey. Mehmet belum mengizinkan hal itu karena mereka juga tak akan mungkin menceritakan di mana semua orang di bazar memuji Osman sebagai pahlawan di tempat mereka. Mehmet meminta Cerkutai mencari Gonca. Dan saat itu Mehmet juga meminta Alpnya memberikan pelajaran kepada orang-orang yang bersorak-sorak untuk Osman Bey di tempat mereka. Dan tak lama setelah itu, kabar jika Emir Tekin datang dan ingin menemui Mehmet. Pria itu datang untuk alasan persatuan dengan Mehmet. Dirinya melihat haus akan kekuasaan di mata Mehmet. Dan Emir Tekin meminta Mehmet untuk bersatu di sisinya. Mereka akan mengejar kekuasaan itu bersama. Dan setelahnya langsung pergi dari sana. Dan meninggalkan Mehmet yang belum memberikan jawaban apapun padanya.